udah terlanjur gimana? Sama ini kan, ya siapa tahu ada kita yang sudah berpikiran untuk, karena biar anaknya disiplin, biar anaknya tanggung, biar anaknya tangguh gitu. Jadi kalau udah terlanjur kayak gitu gimana? Ada dampaknya nggak sih? Dampak jangka panjangnya itu kira-kira apa? Oke. Nah, eee siapa rasanya oh iya, Jeffrey E. Young dan Janet S. Klosko itu kemudian menuliskan sebuah buku Reinventing Your Life gitu ya. Nah, dari buku itu kemudian, eee, ada sebuah jebakan kehidupan atau yang dinamakan dengan life traps, dalam istilah mereka, life trap ya. Ada 11 jenis jebakan kehidupan yang kemudian itu menciptakan sebuah kecenderungan perilaku ya di masa akan datang gitu ya. Ketika apa? Ketika, seseorang menerima abuse atau kekerasan di dalam pengasuhannya gitu ya. Nah, kekerasan yang terus diterima berulang-ulang gitu ya, bahkan dari orang dekat gitu ya, orang dekatnya sendiri gitu ya, orang dekatnya sekalipun, itu akan menimbulkan apa? Akan menimbulkan yang pertama adalah mistrust. Mistrust itu apa? Dia tidak mudah percaya dengan orang lain pada akhirnya, ya. Ketika keyakinan awal hidupnya adalah tidak mudah percaya kepada orang lain, karena apa? Karena ternyata orang tua yang harusnya melindungi dia saja menyakitinya, maka dia akan berpikir apalagi orang lain, ya, yang tidak punya hubungan apapun. Maka dia akan sulit untuk mempercayai orang lain. Ketika dia sulit untuk mempercayai orang lain, maka kehidupan sosialnya akan terganggu, ya. Dia akan sulit menjalin hubungan dengan orang lain, dia akan sulit menjalin hubungan yang hangat, yang akrab dengan orang lain, gitu ya. Dia akan sulit kemudian, mendapatkan, apa, orang-orang kepercayaan, gitu ya. Nah, bahkan dia bisa jadi akan sulit juga mendapatkan pasangan. Karena apa? Ya kan dia akan sulit untuk percaya kepada orang lain, ya. Dari beberapa kasus, dari beberapa klien yang saya tangani, eee fakta tersebut teramini gitu ya. Fakta tersebut, menjadi faktual, konsep tersebut menjadi aktual maksud saya, di mana bahwa orang-orang yang kemudian mengalami kekerasan fisik gitu ya, apalagi maupun verbal pada masa kecilnya, kemudian itu tadi, bahwa dia akan sulit untuk percaya kepada orang lain. Bawaannya kemudian menjadi negative thinking. "Kok orang ini baik ya? Jangan-jangan saya mau dimanfaatkan. Kok orang ini begini ya? Wah, ada apa nih?" Semua kemudian, selalu selalu dibawa kepada sebuah pikiran yang negatif. Dari sebuah pemikiran yang negatif tersebutlah kemudian dia menjadi hiper waspada gitu. Hidupnya penuh dengan kecurigaan, hidupnya penuh dengan kewaspadaan, ya. Tensinya terus tinggi gitu ya. Kemudian, gelombang otaknya terus berada pada posisi yang waspada dan itu melelahkan, ya. Tingkat stresnya pun kemudian dia tinggi gitu ya, berpengaruh terhadap fisiknya gitu ya. Saya temukan itu dalam beberapa kasus, saya temukan itu dalam beberapa klien. Yang ketika dirunut, ternyata memiliki latar belakang, masa lalu, kekerasan dari orang tuanya, gitu. Efeknya itu sendiri bisa disembuhkan nggak sih, Bro? Ya, manusia itu makhluk yang dinamis, ya, kita percayai bahwa manusia itu makhluk yang dinamis, sehingga apa, sehingga semuanya bisa diperbaiki, bisa dimodifikasi, ya. Diperbaiki, sorry bukan disembuhkan, diperbaiki, sorry tadi Ya. saya lewat kalimatnya, diperbaiki, iya. Nah, kita tidak bisa merubah masa lalu. Ini yang sering saya sampaikan kepada, siapapun gitu ya. Kita tidak bisa merubah masa lalu. Bahkan termasuk saya, barangkali adalah orang yang mengalami abuse misalnya gitu ya, ketika masa kecil misalnya, secara baik, terutama secara verbal gitu ya. Tetapi kemudian ketika kita bisa menyelesaikan, muatan-muatan emosi ya, dari masa lalu itu, maka insya Allah kemudian ke depannya akan menjadi selesai juga.
Dan ini akan menjadi mata rantai, hati-hati ya, ini akan menjadi mata rantai yang kalau tidak disikapi dengan baik, gitu, akan menjadi mata rantai yang tidak akan pernah putus. Saya punya cerita. Suatu saat saya sedang sibuk dengan laptop saya, ada beberapa deadline yang harus saya selesaikan, kemudian tiba-tiba, anak saya yang pertama dan kedua, pada saat itu belum ada yang ketiga, berebut mainan, ya, berebut mainan. Dari situlah kemudian mulai dari apa, dari tekanan deadline, pekerjaan yang, tinggi, kemudian juga minimnya kompetensi pada saat itu, gitu ya, minimnya pengelolaan emosi, belum punya ilmunya, belum tahu tekniknya, belum tahu caranya pada saat itu, akhirnya apa, saya lepas kontrol, ya. Saya lepas kontrol, saya ambil mainan itu, kemudian saya bentak anak saya, "Kalau masih berebut juga," gitu ya, "ayah buang mainan ini," gitu ya. Kemudian beberapa menit setelah itu, saya sadar gitu ya, beberapa menit setelah itu saya sadar, saya adalah orang tua yang berkomitmen untuk tidak menggunakan kekerasan terhadap anak saya, ya. Dari dulu, saya berkomitmen, demikian. Tapi ternyata pada satu sisi saya lepas kontrol, ya, dan apa yang menjadi unik adalah kata-kata yang saya ucapkan tadi, ya, kalau masih apa tadi, kalau masih berantem juga, "Ayo buang mainan ini," ya. Itu adalah kata-kata yang sama persis, ya, diucapkan orang tua saya kepada saya ketika kecil, ketika berebut mainan dengan kakak saya. Kata yang mana nih, Bro? Yang barusan tadi? Nah, maka kemudian kenapa tadi dinamakan misalnya like trap gitu ya, karena biasanya ada kecenderungan orang yang dibesarkan dengan kekerasan, dia akan mewariskan kekerasan itu kepada anaknya kemudian, meskipun tanpa disadari, ya. Karena apa? Sistem memori kita akan menangkap atau akan mengikat sebuah momen yang keterlibatan emosinya tinggi. Nah, dan itu yang akan menjadi referensi berpikir ketika kita dalam kondisi lepas kontrol. Jadi ketika kondisi lepas kontrol itu, si neuron itu akan mencari sumber referensi yang bermuatan emosi yang tinggi. Gitu. Nah, maka ketika saya lepas kontrol, referensi saya kemudian tiba-tiba, melompat kepada ketika saya pada saat itu posisi dimarahi oleh orang tua saya, gitu. Nah, inilah yang kemudian perlu kita sikapi bersama-sama, eee, kemudian setelah beberapa tahun setelah itu saya menemukan, sebuah formulasi, saya menemukan ilmu, saya menemukan sebuah cara untuk kemudian menyelesaikan hal-hal tersebut, ya, yang kemudian lebih memberdayakan bagi diri saya, lebih memberdayakan bagi keluarga saya, terutama ya bagi anak-anak saya. Jadi pada prinsipnya semua hal masih bisa diperbaiki karena manusia ini bersifat dinamis pada prinsipnya.